Halo teman-teman, perkenalkan saya Ardina Nurfatma dari kelas 2 CPGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Buat yang belum, jangan lupa like and subscribe. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Tapi ada baiknya sebelum kita membahas mengenai prinsip pengembangan kurikulum, kita harus tahu dulu nih, apa sih kurikulum itu? Kurikulum menurut UU Sisdiknas tahun 2003 Bab 1 Pasal 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan kurikulum. Berdasarkan literatur yang telah saya baca, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum. Kegiatan perencanaan ini dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Selanjutnya kita masuk ke bagian prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu apa aja sih prinsip pengembangan kurikulum itu? Nah, prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, prinsip pengembangan kurikulum secara umum, dan yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum secara spesifik. Prinsip pengembangan kurikulum secara umum. Oke, pertama kita akan membahas prinsip relevansi. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Nah, prinsip relevansi juga dikatakan sebagai rohnya kurikulum. Artinya, apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya atau tidak bermakna. Mengapa dikatakan demikian? Karena tujuan dari adanya prinsip relevansi dalam perkembangan kurikulum yaitu menyiapkan peserta didik untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Maka dari itu, kurikulum harus mampu membekali para siswa dengan sejumlah keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Nah, maka apabila tidak terlaksana, siswa tidak dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam lingkungannya. Selanjutnya yang kedua, prinsip fleksibilitas. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada dan yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Contoh yang paling sederhana adalah pada saat sebuah kurikulum dirancang, pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan media LCD proyektor atau OHP atau OHT. Namun pada saat hari H terjadi pemadaman listrik di lokasi. Bagi kurikulum yang memenuhi prinsip fleksibilitas, kondisi ini tidak menghambat keberlangsungan pembelajaran. Dengan sedikit melakukan perubahan pada aspek media yang digunakan, pembelajaran tetap berlangsung namun tetap mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yang ketiga ialah prinsip kontinuitas. Prinsip ini berkaitan dengan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan dan tidak terputus-putus. Maksudnya ialah berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lain, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Selanjutnya yang keempat ialah prinsip efisiensi. Prinsip ini berkaitan dengan pemanfaatan media, waktu, dan tenaga pendidik secara efisien. Misalnya dengan menggunakan media yang memerlukan biaya murah agar efisien, kemudian pemanfaatan waktu belajar bersama anak yang tidak banyak, juga pemanfaatan tenaga pendidik yang tidak banyak jumlah maupun dalam mutunya. Selanjutnya yang terakhir ialah prinsip efektivitas.
Walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas karena pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Misalnya, keterbatasan fasilitas ruangan, peralatan, dan sumber keterbacaan harus digunakan secara tepat guna oleh siswa dalam rangka pembelajaran, yang kesemuanya demi untuk meningkatkan efektivitas atau keberhasilan siswa. Selanjutnya kita membahas mengenai Prinsip pengembangan kurikulum secara khusus. pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Dan kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon diterima. Dadah, bye-bye.